What was that? Halo, apa kabar? Semoga sehat-sehat aja. Kali ini ada film franchise berjudul Halloween Ends, yang merupakan kelanjutan dari film Halloween Kills di tahun 2021. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita cek alur film Halloween Ends. Cerita dimulai dengan keluarga Ellen yang hendak berpesta Halloween di malam hari. Sebut saja Jenny dan suaminya Roger. Jenny menyewa jasa babysitter, yakni Corey Cunningham, untuk menjaga anaknya yang bernama Jeremy. Malam hari mereka berdua nonton film horor. Karena mengandung unsur kekerasan dan menjijikan, Corey menyuruhnya untuk tidur. Tapi anak aktif itu nggak mau dan tetap mau nonton film. Bukannya nurut, Jeremy malah bilang kalau Corey penakut. Bahkan Corey terpancing dengan ucapan bocil itu yang bilang kalau wajah Corey itu jelek. Merasa kesal, dia pergi ke dapur untuk ambil sesuatu. Ketika tiba-tiba terdengar suara barang jatuh dari ruang nonton. Ketika Corey datang, Jeremy sudah nggak ada. Ruangan itu berantakan dan pintu rumah terbuka. Meskipun sudah dipanggil-panggil, tetap aja Jeremy nggak nyaut. Corey mencarinya ke lantai atas. Bukannya ketemu, malahan Jeremy mengunci Corey di dalam ruangan. Entah karena panik atau dia melihat tipe anak seperti Jeremy nggak akan semudah itu membukakan pintu, dia berusaha keras mendobraknya sambil teriak bahwa dia akan membunuh Jeremy. Di saat bersamaan, orang tua Jeremy pulang. What was that? Film pun dimulai. Sekilas ulasan, di film Halloween Kills yang dirilis tahun 2021, Michael Myers, si psikopat bertopeng, berhasil melarikan diri dari kepungan warga yang sudah berusaha membunuhnya. Tapi berkali-kali ditusuk, ditembak, ditubruk, Michael tetap aja bisa bangun dan masih kuat. Beberapa menyimpulkan kalau Michael Myers ini sudah dirasuki kekuatan setan sehingga dia bukan lagi manusia biasa. Nah, film yang sekarang kita bahas ini adalah 4 tahun setelah kejadian film Halloween Kills. Oke, lanjut. Setelah dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, Corey menjadi anak pemurung. Dia bekerja di bengkel milik Ronald, ayah tirinya. Suatu hari, 4 anak SMA bertemu dengan Corey dan yang paling tengil namanya Terry meminta bantuan Corey untuk beli minuman keras. Karena ada aturan di sana, anak yang belum cukup umur nggak boleh beli minuman keras. Tapi Corey menolak. Salah satu anak yang bernama Stacy mengenali Corey kalau dia adalah orang yang membunuh anak keluarga Ellen. Lalu mereka membulinya. Nggak tahan dibully, Corey memecahkan botol minuman yang baru dibelinya. Kebetulan Laurie sedang ada di situ dan membantu Corey. Laurie merupakan orang yang cukup dikenal di kota Haddonfield karena pernah memasukkan Michael Myers ke penjara. Bukannya hormat, anak-anak itu malah ngecengin dia. Laurie kesal dengan bocah-bocah itu dan memprovokasi Corey untuk menusuk ban mobilnya. Laurie membawa Corey ke klinik untuk diperiksa. Di klinik mereka bertemu Allison yang bekerja sebagai perawat. Rupanya Allison tertarik dengan Corey. Oh ya, by the way, Allison ini adalah cucunya Laurie. Di ruang periksa, Corey memperhatikan Allison dan dokter melihat hal itu. Lalu dia bilang kalau Allison memang cantik. Corey merasa dokter nggak sopan bilang kayak gitu ke Allison. Allison senang ada yang peduli hal-hal kecil kayak gitu. Di supermarket, Laurie bertemu dengan Deputi Frank yang sedang berbelanja. Frank mengabarkan kalau dia belajar bahasa Jepang dan ingin ke Jepang suatu hari nanti. Di parkiran, Laurie berpapasan dengan tetangganya dulu yang salah satu keluarganya pernah menjadi korban Michael Myers. Mbak-mbak ini nyalahin Laurie karena memprovokasi Michael. Frank melihat kejadian itu dan membesarkan hati Laurie dan mengajaknya untuk pergi ke Jepang. Di sisi lain kota, Corey dan Allison datang ke sebuah pesta topeng di sebuah bar. Mereka minum alkohol dan berjoget-joget ria. Hingga Corey bertemu dengan Nyonya Ellen, yakni Jenny, ibunya Jeremy. Jenny masih belum bisa melupakan kejadian malam itu. Ya iyalah, ibu mana juga yang bisa ngelupain kejadian kayak gitu. Lalu Jenny mengeluarkan semua unek-uneknya pada Corey. Corey keluar dari bar itu karena merasa gak enak. Allison melihatnya dan mengejar Corey. Dia merasa Allison membiarkan hal ini terjadi.
Sementara Allison nggak ada maksud apa-apa, malahan dia merasa bahwa mereka punya kesamaan. Tapi Corey lagi baperan, jadi dia tinggal Allison. Ketika lagi nurunin tensinya dengan berjalan, tiba-tiba Terry CS datang dan mengganggunya. Corey yang terdesak mengeluarkan pisau lipat tapi dengan gampang ditepis, dan Terry mendorongnya hingga jatuh sekitar 3-4 meter ke bawah jembatan. Tiba-tiba tubuh Corey ditarik masuk dalam lorong selokan. Disaksikan oleh gelandangan tua, kita sebut aja namanya Steve. Ternyata yang menariknya adalah Michael Myers yang tidak seperti biasanya, dia nggak langsung membunuh Corey. Malahan mereka bertatap mata dan sekelebat memori Corey terlihat. Sepertinya mereka terhubung entah bagaimana, mungkin setannya pindah ke Corey barangkali, sehingga Corey dibiarkan hidup dan nggak dikejar oleh Michael. Aneh sekali. Di luar, Steve ngagetin Corey dan saya tentunya. Lalu disuruhnya Corey masuk ke dalam. Steve mencabut pisau milik Corey dan mereka gulet dan Steve terbunuh. Lalu Corey pulang ke rumah bersih-bersih dan ngaca. Terlihat dari sorot matanya ada perubahan dalam diri Corey. Adegan pindah di rumah Laurie yang sedang mengetik bukunya. Corey datang hendak bertemu Allison, tapi Laurie melihat ada yang aneh dengan Corey. Corey minta maaf kepada Allison dan mengajaknya bicara. Lalu mereka masuk ke dalam rumah TKP Jeremy jatuh. Dia cerita apa yang terjadi saat itu, lalu mereka pergi ke rumah makan. Mereka semakin akrab. Corey curhat kalau setelah bertemu Allison dia tidak takut siapa-siapa lagi. Tapi belum selesai curhatnya, datang polisi yang bernama Mulani memotong pembicaraannya dan tidak menaruh rasa hormat pada Corey. Padahal Allison udah bilang kalau dia lagi sama teman. Mulani tipenya nggak peduli sama orang. Corey yang muak dicuekin, ninggiin suaranya. Mulani yang mengenal Corey malah semakin ngeremehin dan Mulani merasa ada yang beda dengan sorot mata Corey. Dia pun mundur. Lalu keluar kalimat dari Allison bahwa dia ingin semuanya dibakar aja. Allison ini adalah anak dari Karen yang di film sebelumnya mamanya dibunuh Michael. Padahal sebelumnya Michael tuh udah mati. Tapi ternyata bangkit lagi dan akhirnya membunuh ibunya. Dari situ warga Haddonfield nggak seramah sebelumnya dan Allison sering mendapatkan perlakuan kurang enak. Entah dilecehkan atau dikucilkan karena keterlibatannya dengan kasus Michael di masa lalu. Setelah mengantar Allison pulang, rupanya Mulani mengikuti dari jauh karena nggak terima perlakuan Corey di resto tadi. Ternyata Corey sudah tahu kalau sedang dibuntuti dan membawa Mulani ke kolong jembatan tempat Michael bersembunyi. Sudah 4 tahun Michael bersembunyi, ternyata dia masih lemah atau mungkin sudah tua. Mulani nggak kesulitan menghajarnya. Tapi Corey berhasil memukul jatuh Mulani. Dan dia minta diajari cara yang biasa Michael lakukan ketika membunuh orang. Lalu Michael mengambil pisau dapur favoritnya dan setelah mengalami kejadian itu, Corey ke rumah Allison. Entah apa karena luapan emosi yang sudah terpuaskan setelah membunuh orang yang dibencinya, atau merasa so cool, dia mengajak Allison main PS di kamar atas. Laurie cuma bisa lihat aja dari luar. Dan ternyata, Michael memantau dari jauh dan tahu di mana rumah Laurie. Kok bisa ya? Kan Corey tadi naik motor. Gimana caranya ngikutin tuh? Di rumah sakit, Allison menerima perlakuan semena-mena dari rekannya dan dokternya. Dia membatin dalam hati sambil banting map. Tanda dia senang. Laurie datang ke bar dan curhat ke Lindsay temannya. Dia bilang kalau sorot mata Michael ada pada mata Corey sekarang. Nah, bisa jadi kalau setan yang berada pada Michael sedang mencari tubuh baru untuk ditempati karena Michael sudah lemah, sementara Corey masih muda dan lagi depresi penuh dendam. Laurie bertemu dengan Roger, bapaknya Jeremy, anak yang pernah jatuh dulu. Roger bilang kalau dia percaya bahwa Corey tidak mungkin sengaja menjatuhkan anaknya. Tapi ketika kemarinan dia ketemu dengan Corey, dia melihat dari sorot matanya kalau itu bukan Corey yang dia kenal.
Di lain tempat, Dr. Mathis mengajak Debbie ke rumahnya untuk main PS. Saat sedang siap-siap mandi, Debbie keluar mencari Dr. Mathis dan menemukan kalau dia sedang dibunuh oleh orang bertopeng. Setelah membunuh Dr. Mathis dan Debbie, Corey mengajak Allison ke tempat favoritnya. Katanya dia suka berada di situ sambil memandang menara Sutet dan berharap bisa memanjatnya. Apakah film ini ada hubungannya dengan film Fall? Kebetulan ya ada menara yang sama tinggi kayaknya nih. Karena bikin keributan, Willy pemilik gedung yang juga seorang penyiar radio ngusir mereka. Ternyata Willy kenal mereka berdua, lalu ngerocos menghina Corey dan Allison. Allison yang sudah muak, bulat tekadnya ingin keluar dari Haddonfield. Adegan berpindah ke bekas rumah keluarga Ellen. Corey yang sedang tertidur tepat di tempat jatuhnya Jeremy dibangunkan oleh Laurie. Laurie ingin hubungannya dengan Allison dihentikan. Sementara Corey menyalahkan Laurie karena dulu dia yang memancing Corey membalas dendam kepada Terry. Saat Corey bicara panjang lebar yang intinya dia tidak akan melepaskan Allison, Laurie pergi diam-diam. Corey janjian dengan Allison kalau nanti malam mereka akan pergi dan mengatakan kalau neneknya mau membunuhnya. Nah, fitnah ini si Corey ini. Dia balik ke tempat Michael, lalu mengambil topengnya. Jatuh sudah martabat Michael Myers. Mudah sekali diambil topengnya. Setelah itu, Corey memancing Terry CS ke bengkel tempat kerjanya. Mereka nggak menemukan Corey, malahan motor Corey mau dirusakin. Tetapi Billy mati dan Corey meneror mereka. Margo ketabrak truk dan terjebak di bawahnya. Terry minta bantuan ke Ronald yang lagi nonton film. Tapi naas bagi Ronald, dia kena tembakan Terry yang lagi panik. Setelah itu giliran Willy, penyiar radio. Di rumahnya, Laurie yang sedang sedih menghubungi polisi dan melaporkan bahwa akan terjadi bunuh diri di rumahnya. Dia menaruh pistol di kepalanya dan Laurie ternyata mengecoh Corey dan berhasil menembaknya. Di bawah, Laurie menantangnya kalau mau membunuhnya silakan. Terdengar suara mobil Allison datang. Lalu tiba-tiba Corey menusuk dirinya sendiri dengan tujuan agar Allison melihat Laurie sebagai pembunuhnya. Allison yang sudah kadung cinta dengan Corey membenci neneknya. Lalu dia pergi keluar. Laurie lemas karena mengetahui sulit meyakinkan cucunya. Tidak lama kemudian Michael datang mengambil topengnya. Allison dapat telepon dari polisi yang kenal dengannya, bahwa mereka menerima telepon dari Laurie tentang laporan bunuh diri. Di dalam rumah, Laurie berhadapan dengan Michael. Oke, kenapa nggak kepikiran sebelum tangannya keiris coba? Laurie berhasil menguasai Michael. Tapi ternyata Allison datang untuk membantu. Gak lama kemudian, polisi datang. Laurie bilang kalau Michael sudah mati.
tapi Allison gak yakin. Lalu mereka mengikat mayat Michael di atas mobil dan mengarak keliling kota agar masyarakat melihatnya. Karena berita Michael lepas dari penjara dulu telah membuat mereka khawatir selama bertahun-tahun. Mereka pergi ke bengkel tempat Corey bekerja. Lalu mayat Michael dimasukkan ke dalam gilingan mobil agar tubuhnya hancur berkeping-keping. Hari-hari berikutnya, Frank datang ke rumah Lori dan mereka membicarakan rencana ke Jepang. Dan film pun habis. Kayaknya ini menjadi akhir dari Michael Myers, karena cara matinya udah gak mungkin balik lagi dari kematian seperti film-film sebelumnya. Cuma franchise film Halloween mungkin masih bisa lanjut, mengingat Corey aja bisa berubah kayak Michael. Tinggal pakai topeng, jadi deh Michael Myers selanjutnya. Perubahan Corey mengingatkan saya akan film Joker-nya Joaquin Phoenix. Meme yang masih saya ingat adalah orang jahat adalah orang baik yang tersakiti plus kurang iman. Gimana menurut kalian film ini guys? Oke, sekian alur cerita film Halloween Ends. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Oke, see you. Bye-bye.